Selamat malam sahabat YouTube sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang primbon, pertemuan perjodohan. Karena banyak yang meminta saya untuk membahas ini, makanya akan saya bahas kali ini. Sudah lama saya mendalami primbon ini dan membuktikan apakah memang benar-benar terjadi. Jadi saya cenderung menggunakan persen. Jadi persentasenya berapa yang terutama saya amati dan saya juga alami. Jadi sahabat YouTube boleh percaya juga boleh tidak. Ini hanya sebagai pertimbangan, prediksi, tafsir, begitu bisa salah dan juga bisa benar ya, pertimbangan. Cocoknya sebagai pertimbangan. Hanya salah satunya saja. Nah, lanjut, karena yang request kali ini itu tidak tahu ya, biasanya kalau saya menghitung primbon ini kan harus tahu pasaran gitu, atau yang di Jawa dikenal dengan pasaran gitu ya. Jadi Umanis, Paing, Pon, Wage, Kliwon gitu, dan Sabtuware. Bagi yang tidak tahu, saya kurang tidak tahu juga lahir hari apa ya, misalnya Rebo Kliwon ataukah Kamis Umanis begitu. Nah, di sini saya tetap berusaha untuk melacaknya kapan, atau kalau yang penting tahu tanggal, bulan dan tahun saja. Saya berusaha lacak melalui. Nah, sekarang kan era digital ya. Jadi saya lacak dengan kalender Bali digital. Nah, ketika itu ditulis ini kebetulan ada yang request tanggal 23 Desember 1998 dan pasangannya 31 Mei 1997. Jadi, nah seperti di layar nanti ya bisa dilihat. Nah, kalau 23 Desember 1998 ini kalau benar ya, jadi kalau benar lahir di Paing ya, ini Paing, pasarannya Paing, terus Sabtawaranya Buddha, berarti kan Rabo Paing. Nah begitu, apakah itu benar ya? Siapa tahu nanti kakeknya ingat, karena ibunya mungkin yang request ini tidak tahu ataukah lupa ataukah seperti apa gitu ya. Kalau di Bali ada namanya otonan, setiap 6 bulan sekali, pastinya paham tentang itu, entah karena suatu alasan apa. Tapi yang pasti kalau itu benar, nah ini saya lanjut begitu ya. Terus yang kedua pasangannya 31 Mei 1997, yaitu jatuh kepada pasarannya Umanis dan Sabtawaranya Sanis Cara, berarti kan Sabtu Umanis. Nah itu kalau benar ya, nih nanti bisa dicek lagi. Nah ini menurut konfirmasi. Kalau yang ini kebetulan teman saya ya, teman dari kesehatan yang sudah kebetulan menikah, kurang lebih sudah 1 tahunan. Nah baru sekarang minta, sebenarnya sudah saya sedikit prediksi dari segi hari dulunya begitu, tapi karena minta ya saya akan bahas di channel ini begitu, sebagai apa ya, sebagai cerita. Saya akan membahas tentang life story, jadi cerita kehidupan lah, apakah benar begitu. Nah sekaranglah saya sampaikan. Nah saya tidak menyampaikan nama, yang jelas saya menjaga privasi gitu ya. Nah lanjut. Nah kedua pasangan sudah tahu ya dasawaranya, mulai dari ekawara sampai dasawara. Jadi kalau yang laki ini menga uripnya 5, beteng 4, laba 3, paing 9, aryang 6, Buddha 7, Indra 5, Ogan 7, Manusa 3. Nah bagi yang ahli warige ya atau primbon bolehlah
membagikan pengalamannya ataukah bisa nanti mau koreksi secara bersama-sama. Nah, di sini kita belajar bersama dan berbagi bersama tentu gitu ya. Nah, kalau yang perempuan Menga itu 5, Pasah 9, Sri 6, Umanis 5, Tungleh 7, Saniscara 9, Ludra 3, Dangu 5, Sri 6. Nah, perhitungan yang pertama, pertemuan hari. Nah, Rabu dengan Sabtu itu pertemuannya berakibat baik. Nah, kalau dilihat dari secara umum gitu ya, ini kan prediksinya baik. Apakah benar begitu? Nah, ketika saya perhatikan kehidupannya yang sudah hampir 1 tahun ini setelah berumah tangga ya, kedua pasangan ini, saya lihat-lihat tidak ada suatu konflik begitu ya. Maksudnya di Facebook misalnya atau kesehariannya gitu sering saya lihat romantis, terus harmonis, saling melengkapi. Itu kan baik. Nah, karena sempat ada suatu protes lah ke saya, ini cerita, ketika ada jatuh dari motor sang suami ini mengeluh begitu. Ini diprediksi pertemuan saya dengan suami baik katanya, kok sekarang baru menikah sudah jatuh begitu. Kasihan saya ini karena apa sebab salah saya yang mengantarkan saya ke tempat kerja. Nah, sempat begitu curhat. Nah, saya sambil tersenyum, kebetulan jatuhnya nggak seberapa parah, jadi bisa obati lah dengan obat misalnya untuk meringankan rasa sakit dan sebagainya. Nah, itu ujian di mana kesetiaan seorang istri dalam merawat suaminya dengan sepenuh hati. Jadi waktunya membuktikan ya, toh nyatanya dirimu kan seorang bidan. Nah, saya hanya menjawab demikian, singkat cerita saja. Nah, yang kedua ini perhitungannya yaitu memakai atau menjumlahkan Pancawara dengan Saptawara. Yang laki dulu kita hitung. Jadi kalau Pancawara laki 9, Saptawaranya 7. 9 plus 7 16. Nah, yang perempuan 5 plus 9 sama dengan 14. Jadi 16 plus 14 sama dengan 30. Nah, 30 dibagi 5 habis dibagi. Artinya lungguh akan mendapat kedudukan. Nah, akan mendapat kedudukan ini bisa kita prediksi atau bisa kita maksudnya lihat orang-orang yang mendapat kedudukan itu orang yang seperti apa begitu, atau dilatar belakangi hal apa. Nah, yang umumnya yang kita ketahui bahwa karena keahlian biasanya, karena keahlian sesuatu, misalnya dalam bidang otomotif misalnya, dia bisa merakit dengan baik, dia punya ide-ide baru untuk bahkan menciptakan sesuatu sehingga dia mendapatkan kedudukan, misalnya kepala bengkel ya gitu, karena dia yang memiliki keahlian dalam bidang permesinan atau ahli-ahli yang lain, karena dia
memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau public speaking, sehingga dia diangkat atau dipercaya, diberikan kedudukan untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin gitu. Entah pemimpin apapun itu ya, dalam suatu organisasi. Terus biasanya yang kita ketahui juga, orang yang suka menolong atau berderma, bersedekah dan lain sebagainya, ini biasanya juga akan mendapatkan kedudukan terhormat di masyarakat atau menjadi ketua dalam bidang keagamaan. Nah, itu sudah biasa kita lihat. Nah, selanjutnya biasanya kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang tersebut dalam memecahkan masalah. Jika ada suatu permasalahan, misalnya ada konflik, nah dia bisa menengahi atau bisa dia memberikan solusi yang terbaik sehingga akhirnya dia berdamai. Nah, di sini dengan kecerdasan itu biasanya seorang itu mendapatkan kedudukan terhormat walaupun tidak ada suatu jabatan, tetapi dia mendapatkan kedudukan terhormat, dia dihormati, dia disegani seperti itu. Nah, selanjutnya bisa juga karena dia kaya harta. Kaya ini secara material, apalagi sudah kaya dia juga senang membantu orang-orang di sekelilingnya. Ini akan cepat sekali mendapat kedudukan terhormat, bahkan mulia. Nah, yang terakhir saya pikir memang bakat ya, bakat menjadi seorang pemimpin itu sendiri gitu. Sehingga kalau orang sudah bakat menjadi pemimpin, dia tegas, dia memiliki sifat seorang ksatria, sehingga dia mendapatkan sebuah kedudukan gitu yang memang dibutuhkan oleh lingkungannya ataupun organisasinya. Itu barangkali juga menurut saya yang di sini kan yang nomor 2 ini lungguh, yaitu akan mendapatkan kedudukan terhormat dalam keluarganya juga bisa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini tinggal dibagi 4 saja. Tadi kan 30 ya. 30 bagi 4, sisa 2. Disebut pati. Berarti banyak anak. Nah, kalau sudah banyak anak kan, ini berarti pasangan ini harmonis dalam menjalin hubungan mereka berdua maupun dengan keluarga besarnya tentunya. Nah, kalau saya perhatikan dalam setahun belakangan, keluarganya ini ya, baik dari mertuanya lah terutama, saya pikir saling mengunjungi begitu. Jadi tidak ada pintar sekali seorang menantu misalnya membelikan oleh-oleh atau perhatian ketika sakit mertuanya dan lain sebagainya. Itu juga menunjukkan hubungan yang harmonis, sehingga banyak anak ini juga berpengaruh begitu. Jadi kan tidak hanya banyak anak maksudnya begitu, tetapi kan dalam hal ini yang saya perhatikan juga banyak rezeki kan juga berarti keharmonisan dalam keluarga itu. Yang saya perhatikan begitu. Kalaupun tidak yang request kebetulan pasangan ini, tapi sebelumnya itu ya saya pikir-pikir tadi karena saya jeda lama, ada suatu pasangan yang telah lama menikah, barangkali sudah 10 tahun. Nah, ini kurang lebih ya, ini orang pasangan sudah tua, karena sang tokoh juga menyebutkan demikian ya. Pati berarti banyak anak, itu bukan berarti dia banyak sekali anaknya begitu. Nah, di sini juga banyak anak itu juga termasuk dalam bidang rezeki, termasuk akur, keluarga besar saling akur gitu. Bisa juga pengertiannya terbukti di masyarakat begitu. Yang keempat, nah ini masing-masing Saptawara Pancawara pasangan laki dan perempuannya masing-masing dibagi 9.
Nah, di sini ada yang laki 9 plus 7 sama dengan 16, dibagi 9 sisa 7. Yang perempuan 5 plus 9 sama dengan 14, dibagi 9 sisa 5. Jadi perbandingan antara 7 dengan 5 atau 5 dengan 7 berakibat sandang pangan berkepanjangan. Nah, kalau terkhusus pasangan ini ya saya lihat sih tidak diragukan lagi ya sandang pangan berkecukupan, karena masing-masing itu kalau dari segi profesi misalnya ya, yang satu sudah bekerja walaupun di rumah sakit, artinya walaupun belum PNS lah begitu. Sepertinya belum PNS sepengetahuan saya. Yang lakinya wira swasta. Nah, demikian. Di sini juga saya lihat saling melengkapi, keluarganya juga keluarga besar dari kedua pasangan juga saling menjalin hubungan yang baik. Tentu sandang pangan itu tidaklah kurang. Nah, lanjut yang terakhir yaitu pertimbangannya menggunakan tripremana. Nah, tinggal dijumlah saja. Ini kan hanya ditambah sadwaranya dari masing-masing pasangan. Kita lihat di atas, sadnya kan yang ke-6 ayang itu kan sad ya. Jadi 6 jumlahnya. Terus kalau yang perempuan tungleh 7, 6 plus 7. Nah, itu nanti masing-masing tambahkan itu kan 9 plus 6 plus 7. Terus yang perempuan 5, 7 plus 9. 5 maksudnya 5 plus 7 plus 9. Nah, masing-masing 22 plus 21 sama dengan 43. 43 ini lalu dibagi 16, sisanya 11. Nah, pasangan ini akan baik, hidup cukup dan senang. Nah, kalau hidup dan cukup dan senang, ya tentu semuanya saya rasa ini ya dari nomor 1 sampai nomor 5 semua mengatakan bagus, berarti tiada yang tidak baik sepertinya ini ya gitu. Berarti kan ini sangat pas dan cocok, dan saya lihat juga dibuktikan hidupnya fine gitu. Jadi walaupun tadi ada sedikit curhat, saya rasa itu wajar lah, ada suatu permasalahan mungkin sedikit, tapi kan tidak bahaya, tidak ada manusia yang sempurna betul gitu. Nah, ini cukup senang juga saya melihatnya. Ternyata primbon ini juga membantu memprediksi. Nah, sebelumnya juga pertemuan bagus, dia juga bertanya. Kalau saya padahal tebak cuma dari hari saja gitu ya, tidak mendalam, karena diketahui saya sering juga kalau teman itu menghitung wetonnya tanpa juga mengganggu hubungan dia, jadi saya tidak sarankan, kecuali diminta baru saya akan menjawabnya. Nah, lanjut. Ini tadi kan yang sudah berumah tangga, saya buka selanjutnya yaitu yang masih tahap menjalin hubungan atau dalam tahap pacaran ya. Nah, ini dalam tahap pacaran ada yang request dengan saya, ya saya mohon maaf, ini saya tidak akan boleh dikatakan ikut campur terlalu jauh, ya silahkan, ini hanya boleh dikatakan itu ya prediksi ya, bisa juga diabaikan. Kalau lanjut monggo, kalau tidak juga ya itu kan tergantung kedua pasangan. Nah, bisa dilihat di layar. Kali ini pasangan ini seperti biasa tidak saya sebutkan namanya. Ini dari dua etnis yang berbeda. Ya, dia kuliah di Jakarta. Mungkin dalam pertemuan ya satu kampus ini kebetulan. Nah, saya hitung, nah dia juga tidak memberitahu apakah misalnya Rebu Kliwon ataukah Minggu Wage begitu. Jadi hanya mengirimkan tanggal, bulan, dan tahun kedua pasangan ini. Makanya kembali saya lacak dengan kalender Bali Digital. Mudah-mudahan tidak keliru ini bagi yang memang misalnya saya lacak tadi 1 Januari 1995 itu Minggu Kliwon.
Tetapi saya konfirmasi tadi benar katanya. Terus yang perempuan 19 Februari 1998. Jatuh pada Kamis Kliwon, benar apa tidak? Jadi dikatakan tadi konfirmasi benar, ya sudah, saya berarti lanjutkan gitu. Kita bahas dari Dasawara. Uripnya berapa? Luang 1, Pepet 4, Betan 4, Menale 8, Kliwon 8, Aryang 6, Redite 5, Yamo 9, Ogan 7, Duka 4. Kalau yang perempuan Menga 5, Pasah 9, Jaya 1, Kliwon 8, Tungleh 7, Puraspati 8, Guru 8, Urungan 4, Manusia 3. Hasilnya demikian ini. Nah, 1 Minggu bertemu dengan Kamis berakibat konflik. Nah, ini bisa konflik ya. Sebenarnya sudah kemarin sekitar sudah 5 bulan yang lalu ya sepertinya itu sudah, karena teman berdiskusi sedikit ya dari segi primbon, bagaimana kalau dari segi hari begitu, saya katakan berakibat konflik. Hanya sebatas hari ya, tidak kedua, ketiga, keempat, kelima tidak saya pakai. Saya cuman kalau memang dari segi hari kan beranilah, kecuali dia meminta baru saya akan bahas lebih lanjut tadi. Saya tanya apakah benar sering ada konflik ini gitu. Jadi terkadang jadi anehnya memang benar seperti itu ya. Tapi secara umum sih memang di setiap namanya pacaran itu pasti adalah ribut-ribut sedikit, itu wajar. Tetapi di sini yang sang cewek, khususnya karena sang cewek sering curhat, itu sering konfliknya begini. Nah, ketika pergi kemana ataupun kuliah ataupun telat mungkin ini membalas WA ataupun angkat telepon, karena sang cewek kan posisinya ada di rumah orang tua asuh begitu, jadi kan tidak boleh sembarangan untuk ngangkat telepon atau ketemuan barangkali. Nah, di sini kadang yang laki tersinggung begitu. Nah, kadang kan konflik terus, kadang juga ada cemburu. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Nah, ini kan ini kan bisa berpotensi konflik begitu. Nah, bagaimana mengatasi konfliknya sekarang? Kalau memang pasangan ini nanti dilanjutkan ke dalam tahap pernikahan, kalau saya pribadi sih hanya menyarankan bagaimana memanajemen konflik tadi begitu ya. Jadi kalau tadi kan konflik, kita yang namanya sudah menjadi mahasiswa, bukan besok menjadi seorang sarjana, tentu kita bisa berpikir lebih lebih berpengetahuan dalam mengatasi masalah itu. Bagaimana sih teorinya kita praktekkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya solusi mengatasi konflik yang biasa kita ketahui yaitu berdiskusi untuk berdamai. Jadi harus ada diskusi di sini. Tapi diskusi juga kalau berdebat saya rasa akan menimbulkan suatu keegoisan biasanya ya. Tetapi kalau diskusi, kita saling mau mendengarkan, kita saling timbang terima, saya yakin akan juga tidak ada yang namanya konflik yang berlarut-larut begitu. Kita akan segera berdamai. Sebentar misalnya ada perbedaan apa, kita ngambek sedikit, itu saya rasa tidak masalah. Tetapi kan berlarut-larut, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu, bahkan memblokir WA-nya. Nah, ini kan konflik itu tidak akan sangat merugikan kedua pasangan itu. Nah, dalam mengatasi konflik ini juga kalau saya sarankan sih menyamakan visi kita, ataukah dalam rumah tangga tentu pasti banyak ya, dalam sahabat YouTube juga kalau dalam menjalin hubungan dengan seseorang pasti kita apa ini ya tujuan kita ke depan dalam membangun rumah atau seperti apa, pasti ada sesuatu yang seperti itu. Kita samakan visi, kita secara bersama-sama, berusaha bersama-sama, bekerja sama, ya mudah-mudahan itu semua bisa terwujud. Walaupun belum terwujud, saya yakin
kedua pasangan akan legowo, tidak ada konflik di sana. Yang selanjutnya, nah, melihat sudut pandang yang berbeda. Melihat sudut pandang yang berbeda ini, boleh kita berpendapat kalau ada suatu kita dihadapkan pada suatu untuk menyelesaikan masalah, misalnya kita harus terbiasa melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi jangan hanya satu saja. Kalau hanya satu saja, jadi kan di sini tidak ada pertimbangan lain begitu. Nah, ini biasanya kurang bagus, pasti akan berbenturan ya. Nah, bisa juga kita saling terbuka untuk memanage agar tidak terjadi konflik ini. Kalau sudah saling terbuka dari segi keuangan atau pengeluaran gitu, nah disinilah konflik itu bisa kita manage gitu. Yang terakhir, menjadwalkan waktu berdua bersama. Saya rasa setiap pasangan pasti menginginkan hal tersebut, apakah sewaktu-waktu misalnya sebulan sekali gitu kita keluar berjalan bersama, atau pas waktu hari libur sekolah anak kita ke pantai. Nah, ini akan memanage ya, mengharmoniskan hubungan itu sendiri. Jadi tidak hanya sedih gitu, kita refreshing lah. Nah, lanjut, itu cuman bahasan saya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang kedua, berakibat pati. Nah, di sini kan saya lihat dulu, yang laki itu 8 plus 5 sama dengan 13. Yang perempuan 8 plus 8 sama dengan 16. Jadi L plus P sama dengan 29 dibagi 5, sisanya 4. Kalau sisa 4 itu berakibat pati, berarti kan sengsara kematian. Nah, ini agak sedikit ngeri-ngeri ini. Ya, tetapi kalau di luar dari ini, yang saya perhatikan pasangan yang lain yang sudah sekarang itu sudah menjadi kakek nenek, dia sudah punya cucu. Saya juga pernah hitung, yang disebut mati kok masih orang, apakah mati orangnya atau gimana gitu ya. Tetapi sang orang tuanya dulu atau kakek saudaranya dulu, dia pernah mengatakan mati ini tidak selalu orangnya mati begitu, bisa rezekinya mati. Nah, disinilah kemungkinannya. Ternyata benar, rezekinya mati maksudnya miskin gitu. Awalnya memang mampu, jadi berusaha, dia kerja keras segala macam, banting tulang begitu ada, tetapi entah kejadian ada saja cobaan terus begitu, akhirnya ladang semua dijual, mobil dijual. Nah, sekarang punya rumah tinggal saja, tetapi kan tetap harmonis begitu. Nah, disinilah itulah mati. Mati tidak hanya mati kedua pasangan, tidak bisa mati rezekinya. Nah, itulah sedikit gambaran ya, pengalaman orang lain yang bisa kita petik pelajarannya. Lanjut, yang ketiga, pertimbangan yang ketiga, yaitu dibagi 4. 29 dibagi 4, sisa 1. Berakibat tidak punya anak. Nah, tidak punya anak ini di sini. Ini bisa menjadi tidak punya anak yang soleh juga bisa terjadi ya, karena sering mungkin konflik segala macam, kan terpengaruh juga terhadap psikologinya. Misalnya begini, ketika kedua pasangan sering konflik di awal-awal pernikahan, misalnya seorang anak justru juga peka ya terhadap sudah di dalam kandungan itu. Sebaliknya seharusnya kita juga banyak-banyak berdoa, kita banyak bersabar gitu. Nah, disinilah nanti seorang anak itu diharapkan menjadi soleh. Nah, di sini juga saya perhatikan ada juga pengalaman yang lain, bukan berarti tidak punya anak. Ada yang memang tidak punya anak beneran, tapi ada juga yang tidak punya anak yang soleh, atau dalam
Bali ini kan suputra gitu, anak yang utama, anak yang berbakti pada orang tuanya dan bermanfaat bagi lingkungan, itu yang diharapkan. Nah, lanjut yang keempat ini, masing-masing dibagi 9. Laki 13 dibagi 9 sisa 4. Perempuan 16 dibagi 9 sisa 7. Jadi 7 banding 4 berakibat melarat. Nah, melarat di sini kan biasanya bisa karena malas bekerja, atau kita jarang juga mendekatkan diri pada Tuhan, tidak pandai mengatur keuangan dan lain-lain. Jadi kan kita bisa pikirkan sebab-sebab itu agar kita bisa hindari. Yang kelima, laki 13 plus 6 sama dengan 9. Yang perempuan 16 plus 7 sama dengan 23. Jadi 23 plus 19 sama dengan 42. 16 dibagi 16, maksudnya 42 dibagi 16 sisa 10. Nah, berakibat mendapatkan wibawa. Dari kelima indikator tadi, atau kelima dari berbagai dari berbagai poin-poin, yang nomor 5 ini yang paling bagus. Yang keempat tadi ya kurang bagus, yang tantangannya banyak ini kalau menurut Primbon pertemuan ini. Yang kelima, berakibat mendapat wibawa. Ini mungkin nanti bisa mengangkat kalau memang nanti ini berlangsung ke janur kuning atau menikah ya. Mendapat wibawa biasanya dilihat dari profesi kita, atau barangkali nanti memiliki suatu posisi yang bagus. Saya lihat laki-lakinya sudah bekerja juga, yang perempuannya belum. Nah, ini juga keluarga itu mendapat wibawa. Saya juga lihat seorang yang biasanya memiliki urip 16 atau tinggi, orangnya rajin, orangnya tangkas begitu. Nah, di sini biasanya dari sikap juga, pandai membawa sikap dan perilaku, itu menyebabkan mendapat wibawa biasanya. Yang ketiga, memiliki wawasan luas. Ya tentu kan namanya sudah berani bersekolah atau berkuliah di Jakarta, ini tentu akan memberikan pengetahuan dan pandangan luas tentu tentang berbagai karakter seseorang, budaya, bagaimana kerasnya seorang ibu kota gitu ya. Jadi tidak disangsikan lagi. Dan yang terakhir yang saya pikir untuk mendapatkan wibawa itu adalah tidak mudah menyerah. Nah, ini yang perempuan ya sampai bisa ke Jakarta ya. Kalaupun keterbatasan ekonomi, dibantu beasiswa dan mencari orang tua asuh, ini juga merupakan yang patut diteladani. Tetap ceria, happy gitu. Nah, itulah sedikit bahasan saya. Nah, di sini agak saya juga memperhatikan karena ini sudah sangat malam sekali. Saya harus juga jawab sedikit curhat lah di sini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta maaf jika ada kekeliruan begitu dalam bahasan ini. Saya juga pelajari ya dari SD sampai sekarang, ada sedikit manfaatnya, karena saya pikir kalau memang ada pertemuan yang kurang bagus bisa kita siasati. Kalau di Bali biasanya ada suatu upacara, boleh melukat atau membayuh oton begitu, nah dengan cara-cara seperti itu, atau puasa juga bisa pas hari lahir kita, itu akan memberikan energi positif kepada kita. Nah, demikian sahabat YouTube. Kalau yang mau request lagi ya, tapi dengan catatan tidak menjadi patokan gitu ya, patokan untuk mencari pasangan nanti. Kalau ini tadi kebetulan memang semuanya bagus gitu, ada 1-2 yang kurang bagus, saya rasa wajar-wajar saja. Jangan sampai nanti ketika melihat kelahiran itu jelek, satu saja tidak mau, satu aja harus sempurna,
Sampai kapan kita menunggu kesempurnaan gitu ya. Justru ketika sudah bertemu itulah yang kita lengkapi agar bisa menuju sempurna. Tidak menikah nanti sampai tua, ini juga keliru juga saya rasa. Nah di sini mari ini hanya menjadi suatu pertimbangan, melihat bagaimana penjelasan ilmu Wariga itu adalah prediksi pengaruh dari planet-planet itu bisa kita netralisir yang baik. Mari kita tingkatkan.